Halo semuanya, pagi ini saya akan membahas ribut-ribut BPJS yang memperketat aturan sehingga banyak pasien-pasien bingung dan nakes juga bingung menerangkannya. Jadi BPJS itu membayar FKTP, itu fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik dan puskesmas dengan sistem kapitasi atau prabayar. Jadi masing-masing klinik atau puskesmas itu di drop sejumlah uang dulu prabayar, ya. Misalkan di dalam klinik A itu terdaftar 5.000 member, 5.000 peserta. Nah, masing-masing peserta itu diberikan jatah 10.000 per bulan. Jadi di drop dulu sebesar 5.000 kali 10.000, berapa tuh? 50 juta sebulan di klinik atau di puskesmas. Nah, jadi nanti pasien yang datang berkunjung sakit digunakan uang tersebut untuk pengobatannya maupun tindakannya. Sedangkan untuk FKRTL, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau rumah sakit, tarifnya itu per tindakan. Jadi istilahnya pasca bayar. Kalau ada pasien gawat, ini kita lakukan pemeriksaan ini, foto ronsen, lab ini, CT scan, ya, kemudian tindakan pasang kateter. Nah, itu nanti dilaporkan, kemudian ditagih BPJS-nya. Jadi pasca bayar, gitu. Nah, kalau klinik atau FKTP itu kalau pasiennya banyak, justru dia rugi. Sebaliknya, kalau rumah sakit, kalau pasiennya banyak, dia untung karena dia bisa klaim, ya, klaim ke BPJS, jadi uangnya banyak. Nah, klinik-klinik atau FKTP itu banyak yang males terima pasien, dia rujuk aja ke rumah sakit, ya. Berat sedikit dia rujuk ke rumah sakit. Karena apa? Karena kalau semakin sedikit pasiennya, kliniknya semakin untung, uangnya semakin utuh. Yang 50 juta per bulan itu tidak terpakai atau terpakainya hanya sedikit. Sebaliknya, kalau rumah sakit banyak melakukan tindakan, baik diagnostik maupun treatment, dia banyak klaim. Banyak klaim. Jadi rumah sakit senang kalau misalnya dia melakukan banyak tindakan. Nah, ini yang menyebabkan fraud, gitu ya. Misalkan over treatment dan lain sebagainya. Nah, fraud ini yang membuat BPJS jadi bangkrut. Begitu, ya. Jadi zaman dulu itu klinik-klinik sangat mendapat untung, rumah sakit juga, ya. Jadi teman-teman saya pada berlomba-lomba untuk bikin klinik, bikin rumah sakit, gitu ya. Karena apa? Karena dapat dana dari BPJS itu mudah. Nah, karena sekarang BPJS bangkrut, karena banyak terjadi fraud, aturan diperketat. Jadi pada panik semuanya, ya. Jadi pasien seperti misalnya dulu, ya, sakit sedikit masuk IGD bisa ditangani di rumah sakit pakai BPJS. Tapi sekarang even kejang demam, ya, jadi bayi yang demam kemudian kejang, ya, itu pun tidak bisa masuk IGD rumah sakit, harus ditangani dulu di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kecuali kalau misalnya sampai mengancam jiwa, pasiennya mungkin dehidrasi, syok, begitu ya. Nah, itu baru bisa dimasukkan ke IGD. Bahkan demam berdarah sekalipun, ya, trombositnya sudah turun, kemudian panas, ya, positif NS1-nya positif, itu tidak bisa langsung dirawat di rumah sakit, tapi harus ditangani di FKTP dulu, ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, dengan demikian otomatis pasiennya numpuk kan di FKTP di klinik. Kalau pasien banyak di klinik, maka klinik untung atau rugi? Rugi, ya, karena uang yang tadi di drop 50 juta keluar semua untuk ngobatin pasien, untuk pasang infus, untuk ngasih macam-macam, ya, obat-obatan, antibiotik injeksi dan lain sebagainya, begitu. Nah, kadang suka nombokin juga itu FKTP. Bisa nombokin juga, karena kita harus gaji karyawan juga, mengasih honor nakes, dokter, perawat, dan lain sebagainya. Begitu, ya. Bahkan tipes juga sekarang nggak bisa langsung masuk rumah sakit, ya, tapi dirawat di klinik dulu, di FKTP dulu.
Nah, ini tujuannya apa? Supaya keuangan BPJS tidak kolaps, begitu ya. Jadi memang nakes itu harus menjelaskan aturan-aturan, misalkan 144 penyakit yang harus ditangani di FKTP, gitu. Jadi pasiennya tuh harus dijelasin pasal-pasalnya dulu, baru pasiennya mengerti. Oh ya, jadi dia udah bawa pasiennya, ya misalkan diare, muntah ya, muntah berak. Wah, nih pasien saya, saudara saya ini udah muntah-muntah dokter, misalkan ya. Oh, nggak bisa Pak, nggak bisa di rumah sakit, nggak bisa di IGD, harus ke klinik atau puskesmas dulu, begitu. Ya, waduh, pasien kan marah nih, padahal pasiennya sudah lemes, sudah muntah berak, gitu ya. Tapi ternyata dia harus bacain peraturan BPJS, muntah kalau hanya 1 hari tidak boleh ditangani di IGD rumah sakit, harus muntah yang sudah 6 hari, gitu ya. Sudah betul-betul mau pingsan, mau mati gitu, baru bisa ditangani di IGD. Jadi begitu teman-teman ya, cerita tentang BPJS, ribut-ribut BPJS seperti itu. Karena BPJS juga harus memperhitungkan faktor ekonomi. Jadi asuransi itu ada hitung-hitungannya. Oleh sebab itu diperketat. Asuransi swasta juga sama. Kita banyak yang kecewa sama asuransi swasta. Udah bayar premi mahal, penyakit ini ternyata tidak di cover ya. Jadi misalnya critical illness, kita nggak baca nih, kita masuk ICU, critical illness, ternyata tidak di cover critical illness-nya, begitu. Jadi memang seperti itu, asuransi pasti memperhitungkan statistik ya, probabilitas dan lain sebagainya, sehingga tidak boleh sampai bangkrut. Demikian informasi dari saya. Silahkan tulis di kolom komentar.